PKMK sendiri. Nah, yang pertama itu tim. Timnya itu wajib terdiri dari 3 sampai 5 orang yang sedang menempuh pendidikan sarjana. Itu syarat wajibnya. Kemudian disarankan untuk beda angkatan, sama sih seperti PKM yang lainnya. Kemudian boleh juga prodinya berbeda, tapi tetap dalam satu perguruan tinggi negeri. Kemudian untuk ide atau topiknya itu yang diajukan itu harus sesuai dengan bidang ketuanya. Misal seperti ini. Kalau kalian mau membuat produk kesehatan, berarti ada mahasiswa yang kuliah di bidang kesehatan seperti itu. Kalau kelautan, berarti juga harus ada di bidang kelautannya kayak gitu. Nah, ini selama beberapa tahun terakhir itu topik-topik yang menjadi juara PIMNAS tahun sebelumnya itu kebanyakan yang menang itu ngambil temanya di bidang kesehatan atau industri kreatif. Jadi kalian di sini di FKUB ini punya peluang besar untuk menang dalam kategori PKMK ini. Kemudian yang ketiga itu biayanya itu 5-10 juta maksimal yang diajukan, dan boleh ada suntikan dana lain selain dari PKM Dikti ini yang 5-10 juta ini, namun ada batas maksimalnya yaitu 50% dari total yang diajukan. Misalnya kalian mau bekerja sama-sama mitra misalnya. Nah, itu boleh mitra itu kayak ngasih investasi gitu ke usaha kalian, tapi itu wajib dilampirkan dalam proposalnya, kemudian ketentuannya itu jumlahnya nggak boleh lebih dari 50%-nya. Nah, yang keempat itu ada mitra. Beda sama dengan PKM dan PKMT. Kalau PKMK ini opsional, boleh bermitra dan juga boleh enggak. Kalau untuk mitra PKMK itu terserah sih, mau mitra bahan baku boleh, mitra produksi atau mitra pemasarannya. Tapi untuk memudahkan kalian dalam melaksanakan program ini, sebaiknya bermitra karena itu mempermudah dan juga kayak menambah mengurangi kesulitan dalam penyusunan proposal dan juga pelaksanaan program lah seperti itu. Bisa minta tolong next slide. Nah, itu tadi ya untuk skema karakteristik dari PKMK. Nah, sekarang kita bahas untuk sistematika penulisan dari proposal PKMK. Yang pertama ini sama sih, sama dengan PKM yang lainnya, itu mulai dari daftar isi, bab 1, bab 2, 3, dan 4, dan juga daftar pustaka dan juga lampiran. Oke, kita bahas satu-satu sekarang. Minta tolong next slide. Nah, di sini yang pertama ada daftar isi. Nah, kalian di sini ikut PKM ini kayak belajar untuk membuat karya tulis ilmiah, itu wajib tahu untuk membuat daftar isi secara otomatis. Jadi biar rapih gitu penulisannya sesuai format. Nah, ini saya kasih tips, ada thread dari Twitter. Saya juga belajar dari situ. Itu ada tutorialnya untuk gimana caranya mau nulis nomor halaman, kemudian daftar isi secara otomatis, kemudian menggunakan Mendeley, itu ada di thread ini. Saya kasihkan ke linknya. Untuk kalian yang masih belum tahu ya, saya kasih tipsnya untuk menulis daftar isi. Selanjutnya untuk bab 1 ini, yang pertama kalian ini harus menguraikan latar belakang usahanya seperti apa, kemudian berdasarkan riset pasar atau inisiatif sendiri, kemudian juga ungkapkan pula jenis dari spesifikasi teknis komoditas yang akan menjadi modal wirausaha kalian. Jadi dari sini di pendahuluan saya kasih tipsnya itu gunakan kata-kata yang ironis, seolah-olah produk kalian ini sangat dibutuhkan saat ini untuk menyelesaikan masalah. Misalnya sekarang kan pandemi ya, kalian bisa buat produk yang
berkaitan dengan pandemi COVID seperti ini yang membantu untuk menyelesaikan masalah seperti itu. Jadi kayak membuat nilai lebih proposal kalian itu untuk diloloskan ke PIMNAS seperti itu. Untuk mekanismenya dan isi dari pendahuluannya sama seperti yang lain, ada kayak latar belakang, kemudian rumusan masalah dan sebagainya. Bisa dilihat di buku panduan PKMK 2021 yang akan dirilis nanti. Oke, lanjut kita ke bab 2. Itu ada gambaran umum dari usaha. Pada bab ini itu kalian menguraikan kondisi umum lingkungan yang menunjukkan bahwa potensi sumber daya dan juga peluang usaha termasuk analisis ekonomi usaha yang direncanakan. Jadi di sini banyak ya pemaparan kayak misalnya produk kalian itu seperti apa, kemudian bahan bakunya didapatkan dari mana, apa itu bahan bakunya, kandungannya seperti apa, kayak gitu. Kemudian juga ada kalian jelasin kemasannya kalau misalnya bentuk produk ya. Kemudian juga sumber daya manusia yang kalian rencanakan ke depan itu apa aja, kemudian hingga sampai analisis kelayakan usaha. Nanti di dalam bab 2 ini juga ada perhitungan-perhitungan kayak misalnya break even point dan juga RC ratio seperti itu. Mungkin kalau dari bab ini, bab 2 ini spesifik ya dari PKMK itu beda sama yang lain. Jadi kalian perlu belajar lebih mengenai analisis usaha ini karena di FK ini belum diajarin atau nggak ada mata kuliah yang soal mengenai bisnis-bisnis kayak gini. Nah, solusinya nanti dari PKM Center itu nanti akan mengadakan kajian mengenai PKMK ini di penyusunan di bab 3 dan bab 4 beberapa hari yang akan datang seperti itu. Nggak perlu khawatir, memang penyusunan bab 2 ini lumayan agak lama karena yang pertama, mohon maaf sebelumnya, karena yang pertama di sini ada kemasan. Kemasan itu butuh waktu lama karena harus desain ya. Kalau misalnya kalian dalam bentuk produk, kalian harus desain kemasannya dulu, kemudian juga perhitungan analisis kelayakan usaha. Jadi perhitungannya itu menjelaskan bahwa dengan modal segini dapat keuntungan sekian, itu apakah bisa dikatakan untung atau rugi seperti itu ada di bab 2 kayak gitu. Itu titik kritisnya dari PKMK itu di bab 2-nya. Kemudian untuk bab 3 metode pelaksanaannya ini menyajikan uraian tentang teknik atau cara membuat usaha kalian, kemudian juga cara mengemasnya dan juga cara memasarkannya sekaligus tahap pekerjaan dalam pencapaian tujuan. Nah, di metode pelaksana ini juga kalau misalnya offline itu kan kayak ada skemanya sendiri ya, kayak bagian-bagian harus apa gitu. Nah, kalau di online ini lebih sama kayak yang lain, kita mungkin lebih ditujukan luarannya itu nggak dalam bentuk produk fisik. Kalau tahun saya itu nggak produk fisik seperti itu. Jadi ya hanya rencana aja gimana caranya saya mencari informasi tentang bahan baku, kemudian bagaimana skemanya nanti kalau misalnya ini benar-benar mau dijual atau dipasarkan itu lewat mana gitu. Metodenya apakah lewat pemasaran online atau pemasaran online atau mau bermitra seperti itu dituliskan dalam bab 3 ini kayak gitu. Kemudian tipsnya, uraikan target pasarnya dan strategi pemasarannya. Nah, untuk target pasarnya ini kalian sesuaikan sama produk kalian. Kalau misalnya kalian mau bikin produk-produk soal kesehatan, kalau saya misalnya kesehatan kulit ya, target utamanya yaitu adalah remaja-remaja. Jadi kemungkinan besar usaha kalian ini diminati dengan remaja-remaja seperti itu. Jadi nanti juga berdampak sama perhitungan kelayakan usahanya. Jadi nanti ada gambaran berapa yang akan terjual seperti itu. Ini juga berpengaruh bab 3 dan bab 2. Mungkin selanjutnya. Nah, untuk bab
4 ini ada perhitungan biaya dan jadwal kegiatan sama seperti PKM-PKM yang lainnya. Nah, kalau dari tabel biaya ini kan semua kebutuhan atau biaya yang dikeluarkan selama pelaksanaan program. Jadi kalau misalnya kan banyak ya kalau dari PKMK itu kemarin saya tuh nggak cukup 10 lembar karena maksimal kan dari proposal itu kan 10 lembar, jadi dimasukkan ke dalam lampiran aja kalau misalnya memang nggak muat. Jadi di dalam bab 4 itu hanya totalnya saja yang dimasukkan, misalnya pengeluarannya berapa, kemudian masukannya berapa, hambatannya berapa, seperti itu. Untuk rinciannya dimasukkan ke dalam lampiran. Kemudian jadwalnya sama seperti yang sesuai tertera pada buku panduan PKMK. Kemudian untuk Dafus sama lampiran ini juga saya kasih tips untuk menggunakan aplikasi Mendeley karena itu memudahkan kalian untuk meminimalisir dari kesalahan. Nah, kalian juga bisa pelajari cara menggunakan Mendeley, aplikasi Mendeley itu dari link yang saya kasih di tadi, cara membuatnya daftar isi itu udah ada di sana. Lampiran-lampiran ini juga harus sesuai dengan format yang ada di buku panduan PKMK, seperti itu. Bisa minta tolong next slide. Nah, ini contoh dari bab satunya. Nah, yang tadi saya bilang bab satunya itu kayak kalian usahakan kalian memaparkan apa yang menjadi keunggulan, bukan, maksudnya jadi daya tarik dari produk kalian, seperti itu. Kayak gunakanlah kata-kata ironi yang seolah-olah wah ini dibutuhkan produk yang seperti ini dengan data-data bahwa misalnya ada hambatan atau ada masalah pada tahun ini sekian, prevalensinya sekian, jadi membutuhkan solusi seperti ini. Ya, kayak gitu. Untuk nih bab 2 ini gambarannya ada kayak desain logo, desain kemasan juga. Nah, ini yang saya bilang karena bab 2 itu penyusunannya lumayan membutuhkan waktu yang lama karena ada sisi desainnya juga. Nah, ini juga ada analisis SWOT, strengths dan yang lain-lainnya itu di bab 2 juga. Kemudian analisis kelayakan usaha itu ada break even point, RC ratio, seperti itu. Oke, next slide. Nah, selanjutnya kita bahas soal penilaian dari proposalnya. Yang pertama, yang perlu diperhatikan itu mengenai kesesuaian administrasi, kesesuaian format, dan juga kesesuaian program. Jadi, di mana penting ya dua ini, administrasi sama format itu, karena sampai saat ini banyak yang gugur di awal-awal itu karena ini tidak sesuai apa yang diminta di buku panduan, dan juga formatnya masih salah-salah seperti itu. Dan untuk kesesuaian program ini juga kalian juga harus tentukan dari awal apakah ini sesuai dengan program yang ada, misalnya PKMK. Soalnya banyak yang ketukeran antara PKMK dengan PKMKC atau PKMT seperti itu. Jadi perlu ada pertimbangan lebih di kesesuaian program ini. Nah, untuk nilai proposal di UB ya itu minimal itu 600 poin, atau ini nilai mati atau biar bisa lolos kayak gitu ya. Kalau dari AFK ini nanti seleksi aja sih, nanti akan dikasih masukan sebelum di-upload ke UB, karena kalau dari tahun 2020 yang kemarin tuh kalau nggak salah ya, kita kalau misalnya nggak lulus itu nggak dapat akun, jadi nggak bisa upload ke Simbel Mawa. Jadi kita harus sampai ke 600 poin ini, target kita dengan proposalnya. Nah, ini untuk penilaian keseluruhan dari awal sampai PIMNAS itu saya dapat ini nih, skema penilaiannya. Jadi gimana sih penilaiannya sehingga kamu dapat medal gitu kan. Nah, di sini ada poin penting. Yang pertama itu proposal. Proposal lumayan besar penilaiannya, itu 30%, kemudian laporan kemajuan dan juga monef itu 20%, dan yang paling banyak itu di pas waktu saat PIMNAS presentasi dan juga yang lainnya pas di PIMNAS nanti.
Nah, jadi dititik beratkan kepada proposal ini, kalau bisa kalian udah mengantongi nilai yang banyak di proposal ini, setidaknya bisa membantu untuk penilaian selanjutnya kayak gitu. Soalnya ini diakumulasikan untuk siapa yang berhak meraih medali di PIMNAS tahun berikutnya. Mungkin selanjutnya itu kita membahas mengenai ini. Saya sarankan untuk selalu melihat, kalau bisa menghafal ya, tapi nggak apa-apa sih, maksudnya dilihat sering-sering karena penting banget untuk pelaksanaan program kalian. Di sini sering-sering baca ini deh, kriteria penilaian. Jadi harus kalian sesuaikan dengan penilaian yang sudah ada, kayak misalnya gagasan ini unik apa enggak kayak gitu. Jadi ada gambaran untuk proposal kita ini layak untuk maju apa enggak kayak gitu. Nah, perlu juga kayak saran-saran dari dosen pembimbing seperti itu. Pokoknya patokannya kalian dari kriteria penilaiannya ini. Ini nggak cuma dari proposal aja. Kalau di buku pedoman PKM ini saya ambil dari pedoman PKM 2020, itu nilainya masih sama ya, sama yang lain. Mungkin kalau 2021 akan ada sedikit perbedaan. Nanti kalian lihat sendiri aja. Ada juga penilaian proposal, ada penilaian laporan kemajuan, laporan akhir, poster, video luaran, kayak gitu ada di buku pedoman PKM. Jadi saya sarankan untuk patuh dan sering-sering melihat pedoman PKM, buku pedomannya. Oke, selanjutnya langsung kita bahas mengenai, minta tolong next slide. Nah, ini yang penting ya, tips lolos PIMNAS dari saya. Yang pertama itu jaga komunikasi antar tim dan dosen pembimbing. Nah, ini pasti semua yang dari pemateri sebelumnya juga pun menyarankan untuk jaga komunikasi. Karena apa? Karena komunikasi ini penting buat pelaksanaan program kalian. Jadi hadirkan suasana yang harmonis antara tim kalian dan juga dosen pembimbing. Jadi pas waktu kalian membuatnya itu enak dan santai gitu, tidak ada tekanan. Justru kalau misalnya komunikasinya itu kurang, itu akan berpengaruh sama proses-proses yang selanjutnya. Akan males kerjanya kayak gitu. Nah, kan enak ya kalau misalnya komunikasinya lancar, kayak kerja sambil main, seperti itulah. Usahakan untuk ciptakan suasana yang harmonis antara tim dan juga dosen pembimbing. Sering-sering lakukan komunikasi atau interaksi itu, walaupun nggak harus membahas mengenai PKM aja. Kalian boleh bahas-bahas soal yang sepele ataupun yang lain untuk menjaga keharmonisan antara kalian, seperti itu. Kemudian selanjutnya, ini yang saya sebutkan tadi, pahami panduan PKM dan patuh ya. Maksudnya semua peraturan yang ada itu udah tertulis di panduan PKM. Jadi kalau bisa kalian hafal, atau jadi nggak ada kesalahan lah. Dibanding kalian harus revisi, mending kalian pahami dari awal, kemudian baru kalian melaksanakan apa yang kalian mau kerjakan saat itu, kayak gitu. Sebelum mengerjakan sesuatu, usahakan sesuai pedoman panduan PKM ini, biar nggak banyak-banyak revisi. Kemudian ini kalau dari saya sarannya itu, kalau nggak bisa gini ya, konsep atau prinsip dari hidup saya itu, kalau misalnya kalian nggak bisa memunculkan ide yang baru atau memunculkan suatu hal yang baru, usahakan jangan plagiaris atau jangan lihat orang nyontek kayak seperti itu. Saya punya prinsip ATM atau amati, tiru, kemudian modifikasi. Jadi kalian baca-baca yang sudah ada, cari informasi yang sudah ada, kemudian kalian pahami, kalian tiru, tapi dimodifikasi sama kalian. Mungkin itu dari konsepnya, konsep kerjanya, hasilnya, ataupun seperti apa. Justru kalau saya selama ini melakukan prinsip ini, jadi kayak produktif gitu. Jadi nggak ada hal yang sia-sia lah saya lakukan,
karena akan ada rasa kepuasan sendiri kalau itu betul-betul hasil dari kalian, bukan dari hasil orang lain, seperti itu. Kemudian relasi itu penting. Nah, kenapa kalau di PKMK ini kan kayak pemasaran ya? Jadi gini, dulu kalau yang tahun sebelumnya saya tuh perlu kayak ini, apa sih, perlu selebgram gitu buat kayak mempromosikan produk kita ya. Kalau misalnya ini kan masih daring ya, mungkin apa ya, buat nambah-nambah follower akun Instagram dari produknya atau seperti apa. Nah, intinya relasi itu penting kalian jaga. Kalian kalau usahakan kalian perluas relasi kalian karena itu sangat membantu kalian. Kan kita nggak tahu ya nanti tahun 2021 ini ketentuannya di buku panduannya akankah harus daring ataukah boleh offline. Nah, kalau misalnya offline itu sangat membantu kalian untuk promosi relasi itu. Oke, selanjutnya mengkonsepkan secara tertulis terkait rencana, pelaksanaan, dan hasil rencana kalian. Nah, jadi sebelum kalian kalau kalau dari saya menyarankan untuk menulis apapun yang mau kalian laksanakan. Misalnya, contoh mau presentasi, kalian tulis dulu apa yang mau kalian presentasikan. Itu tips dari saya, kayak kalian buat narasi gitu, pembagian ini yang ngomong siapa aja, kemudian apa isi bahasanya itu seperti apa. Jadi nggak ada ketimpang tindihan antara satu sama lain, biar ada pembagiannya dan juga nggak bingung saat presentasi itu apa yang mau dibicarakan, dan mencegah terjadinya kayak loss, tiba-tiba ngeblank kayak gitu. Usahakan ditulis dari mulai rencana, kemudian hasil pelaksanaannya, apa yang jadi evaluasi kalian saat itu, jadi biar kalian nggak lupa ketika mau melaksanakan sesuatu yang lainnya ke depannya kayak gitu. Jadi ada hasil tulisan yang kalian bisa baca-baca biar menghindari situasi lupa. Karena namanya manusia pasti pernah melaksanakan lupa kan. Nah, kemudian gunakan smartphone secara maksimal dan wasting time. Nah, jadi kalau dari saya itu udah meminimalisir untuk bermain game atau bersosial media, karena kenapa? Selama ini saya juga baru sadar kalau misalnya itu sangat apa ya, membuang-buang waktu, karena banyak waktu yang kalian luangkan untuk media sosial ataupun ngegame itu bisa kalian gunakan di sisi lain, kayak misalnya kalian bisa baca informasi seputar berita-berita atau ide-ide yang lagi hangat kayak gitu. Nah, itu bisa menimbulkan otak kita kayak terstimulasi untuk memikirkan sesuatu yang, wah, apa ya yang bisa saya lakukan kayak gitu biar bisa jadi kayak gini kayak gitu. Jadi usahakan smartphone-nya itu kayak di install aplikasi berita ataupun sering-sering searching kayak gitu. Intinya jangan buang-buang waktu kalian di ngegame atau bersosial media, karena itu akan ketagihan, karena saya juga termasuk korban. Lanjut, itu ya mungkin tips lolos untuk PIMNAS berikutnya. Nah, ini terakhir dari saya, mungkin saya ngutip kata-kata dari Pak Ridwan Kamil itu, tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras, tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan, dan tidak ada kemudahan tanpa doa. Intinya kalian harus kerja keras, kemudian jaga relasi kalian, dan juga jangan lupa doa. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ashraf. Mungkin bagi teman-teman yang ingin bertanya atau diskusi terkait PKMK bersama Kak Ashraf, bisa raise hand atau via chat Zoom. Dipersilahkan teman-teman. Atau mungkin saya dulu deh pertanyaan pembuka. Boleh. Itu kan kalau kita sebagai anak FK itu kan nggak tahu masalah BEP, NET, dan lain-lain itu kan. Apakah di PKMK ini kita harus memiliki anggota yang mungkin dari
Fakultas Ekonomi Bisnis yang paham masalah begituan atau bagaimana? Oke, langsung jawab aja apa gimana, Bil? Iya, langsung jawab aja. Oke, jadi sebenarnya fungsi utama kalian untuk memilih tim yang berbeda fakultas itu kan menutup kekurangan kalian yang tidak tahu. Kayak misalnya tidak tahu BEP, usahakan bisa gitu menggait orang dari fakultas FEB kayak gitu. Tapi enggak pun enggak apa-apa, asalkan kalian mau cari tahu apa itu BEP, dan juga kalau misalnya ditanyain sudah paham seperti itu. Kalian bisa belajar sendiri walaupun nggak harus punya tim dari anak FEB seperti itu. Tapi istilahnya kalau punya anak FEB memudahkan kalian lah. Istilahnya kalau misalnya dari reviewer mau tanya-tanya kan, kita kan misalnya terbatas ya, kita belajar ini, tapi yang ditanyain dari misalnya reviewernya dari ketepatan dari FEB gitu kan ditanyain. Nah itu jadi kayak nilai minus dari kita kalau misalnya nggak ada fakultas, maksudnya ya anak fakultas FEB-nya kayak gitu. Usahakan bisa lah, intinya membantu kalian gitu. Oke, untuk teman-teman yang mau bertanya, bisa raise hand atau via chat Zoom. Mungkin dari Ashraf sendiri, waktu PKM kemarin tuh pembagian timnya seperti apa? Sama pembagian tugasnya juga. Nah, karena kan 4 anggota, kan saya anggotanya ada 5, dan saya ini sendiri yang dari fakultas lain. Nah, 4-nya ini dari fakultas yang sama namun beda prodi kayak gitu. Nah, untuk pembagiannya sesuai keahlian aja, kayak misalnya dari yang perempuan-perempuan bisa menulis proposal atau apa mengenai apa ya, penulisan kayak gitulah, itu dibagi sama yang perempuan-perempuan, kemudian yang laki-laki itu desain sama pemasaran, marketing atau promosi kayak gitu. Kalau kebetulan aku kedapatan itu kemarin manajer promosi marketing kayak gitu. Oke. Kalau dari presentasi waktu PIMNAS sendiri, itu apakah jurinya lebih condong untuk bertanya ke bagaimana usahanya atau tentang bagaimana produk kita, kayak manfaatnya dan lain-lain gitu? Wah, kalau itu kondisional ya, terserah dari reviewernya bidangnya. Biasanya tergantung bidang dari reviewernya itu latar belakangnya apa. Misalnya pernah ini saya dapat reviewer dari dari farmasi juga. Jadi lebih banyak yang dipertanyakan itu masalah keefektivitasannya, kemudian kayak efek sampingnya dari produk tersebut kayak apa, terus mekanisme kerjanya kayak gitu. Jadi kondisional untuk pertanyaannya itu semua harus kita persiapkan dari awal. Nah, saran saya kalau misalnya udah lolos PIMNAS atau PKP 2 itu kan presentasi ya. Buat kayak bank soal gitu. Jadi dari kalian itu udah siap kalau misalnya mau ditanyain kayak gini, jawabannya kayak apa. Gitu. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, tipsnya itu tulis semuanya mulai dari rencana hingga hasilnya. Nah, itu termasuk rencananya kalau mau presentasi itu selain narasi juga kemungkinan-kemungkinan pertanyaan yang akan diajukan itu ditulis kayak gitu. Jadi wah ini intinya mengenai efek samping, jadi kita udah punya jawabannya. Kemudian kalau misalnya mengenai kandungannya ditanyain, kita juga udah jawabannya kayak gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Ya, ini dari teman-teman mungkin yang mau bertanya, yang mau daftar PKMK tapi masih bingung, bisa raise hand dan via chat mungkin. Oke. Masih belum ada gambaran ya dari kalian untuk mau tanya apa, karena memang apa ya, kewirausahaan ini belum
sangat dipahami lah kalau di FK ini. Walaupun sebenarnya UB itu sangat unggul di PKMK. Karena kenapa? Di UB itu mata kuliah wajibnya itu adalah KWU. Jadi setiap program studi pasti ada mata kuliah KWU-nya. Itu kalau yang disampaikan sama Pak Darjito kemarin. Dan keunggulannya juga kita juga dipercaya gitu selama PIMNAS ini. Jadi sering sekali kita menyabet ke medali, istilahnya entah itu emas atau perak, minimal itu pasti dapat dari kategori PKMK setiap tahunnya, seperti itu. Baik teman-teman, ada yang mau bertanya? Boleh, silakan santai aja mau tanya, nggak usah terlalu formal. Diskusi aja. Misal ada yang udah punya judul, terus bingung masihan, bisa langsung ditanyakan aja. Benar-benar, terbuka kok kita. Ini ada yang tanya dari Fani Fauri Salsabila. Izin bertanya, apakah memungkinkan apabila membuat ide produk dengan benefit lebih dari satu? Atau lebih efektif membuat produk yang benefitnya fokus pada satu hal saja? Terima kasih. Oke, sebenarnya kalau benefit itu kan keunggulan dari produk kalian ya. Kalau lebih dari satu itu malah menurut saya itu bagus. Jadi selain fungsinya sebagai ini, kalian juga bisa double benefit itu kalau menurut saya lebih bagus. Cuma yang perlu diperhatikan di sini kan PKM itu kan masing-masing ada luarannya sendiri ya, sama targetnya sendiri. Jadi jangan sampai benefit kalian itu timpang tindih sama PKM lainnya, misalnya sama PKMM. Jadi selain kalian menambahkan benefit apa ini ya, pemasukan kayak gitu, profit. Nah, kan fokus utama kita adalah mencapai profit kan. Nah, jangan sampai kita ada timpang tindih sama PKMM. Jadi misalnya selain kita profit, kita memberdayakan masyarakat supaya lebih ini. Nah, itu kalau nggak salah kemarin ditanyakan sama reviewernya, itu ada ketimpang tindihan antara PKMK sama PKMM kayak gitu. Jadi usahakan jangan yang boleh kalian double benefit, tapi jangan yang mengarah sama PKM lain biar tidak salah kamar kayak gitu. Mungkin dari Fani, apakah masih kurang jelas atau sudah jelas? Iya, gimana Fani? On mic aja, biar langsung diskusi. Oh, udah jelas. Oke, semoga bermanfaat ya apa yang saya sampaikan. Mungkin yang lain? Satu pertanyaan lagi mungkin. Bisa raise hand atau lewat chat. Jika tidak ada pertanyaan atau ini ada. Dari Syahana Aini, izin bertanya, kalau manfaat produknya ini untuk target masih sedikit, apakah memungkinkan atau tidak ya, Kak? Terima kasih. Sebentar, saya baca dulu ya. Iya. Oke, targetnya itu masih sedikit ya. Jadi kalau bisa tetap lanjutkan aja apa yang kalian ajukan proposalnya, tetap yakin aja apa yang kalian lakukan. Jadi selagi berjalan itu nanti akan ada ide-ide yang muncul, itu bisa kalian masukkan untuk melengkapi kekurangan kalian. Kayak misalnya targetnya kurang, nanti
sering-sering kalian kayak brainstorming sama kawan-kawan kalian, kemudian sama dosen bimbing kalian untuk mencapai targetnya apalagi ya selain yang sudah ada ini kayak gitu. Jadi tetap yakin aja untuk maju ke Timnas. Nah, mungkin ini ada lagi dari Eza. Kriteria judul seperti apa yang memungkinkan lolos untuk ke Pimnas, Kak? Oke. Jadi judul ya. Iya, ini bagus banget pertanyaannya. Tips juga buat kalian, pilih judul yang sekarang lagi booming atau lagi viral. Jadi kayak ada rasa apa ya? Maksudnya lebih interesting lah dari reviewernya untuk kan pertama yang dibaca itu kan adalah judul. Ya kalian kalau bisa olah kata-kata kalian untuk membuat judul itu biar tertarik gitu orang membacanya seperti itu. Kalau bisa topiknya itu mengenai yang sedang-sedang viral ini kayak gitu. Kemudian juga kayak wah ini apa gitu menimbulkan, jangan sampai menimbulkan pertanyaan yang ini apaan sih kayak gitu. Jangan sampai kayak gitu, yang bikin kata-kata yang sederhana dan simple yang bisa dibaca sama orang awam kayak gitu. Oke. Oh iya, mungkin ada yang mau bertanya lagi. oke. Tadi ya untuk Syahana tadi yang tanya targetnya yang masih sedikit, mungkin mau konsul kenapa kok bisa, maksudnya idenya kayak gimana kok targetnya sedikit, itu maksudnya kayak gimana? Baik Kak, izin mungkin konfirmasi aja, maksudnya targetnya itu kayak populasinya. Nah itu cuman nggak semua orang itu bisa pakai produknya gitu. Oh iya, oke. Ya sih memang kalau begitu tergantung sama urgensinya dari produk kalian. Nggak mesti dari populasi yang make itu harus banyak, enggak. Tapi urgensinya dari produk kalian itu seberapa penting gitu loh. Kayak misalnya banyak sih produk-produk yang nggak terlalu banyak orang tahu dan sedikit orang yang memakainya, tapi setidaknya ide yang kalian ajukan itu menggantikan atau menggantikan yang sudah ada, dan produkmu itu lebih baik daripada yang sebelumnya kayak gitu. Jadi urgensinya lebih besar gitulah dibanding yang sebelumnya. Misalnya yang sebelumnya itu harganya mahal, tapi sedikit orang buat, kalian bikin murah dengan bahan yang seperti ini itu boleh kayak gitu. Justru malah bagus kalau misalnya pesaingnya dikit kayak gitulah. Jadi kalau kalian targetnya banyak kan justru juga banyak kan orang yang berpikiran seperti itu mau buat produk yang ini target pasarnya banyak. Justru kalian itu bisa membuat suatu ide yang menggantikan produk yang sudah ada, tapi selama ini masih ada kekurangan, misalnya dari tadi harga, kemudian cara pakainya masih ribet, atau cara pembuatannya juga masih susah kayak gitu. Itu malah jadi poin plus buat kalian untuk bersaing sama produk-produk lainnya seperti itu. Nggak usah khawatir tadi Syahana, tetap lanjutkan aja, produk kalian itu bagus kok. Iya, baik. Terima kasih. Oke. Ada lagi? Mungkin ada lagi yang mau bertanya. Oke. Kalau misalnya memang masih belum ada pertanyaan ataupun apa, kalian kan juga tergabung dalam line PKMK ya. Saya selalu terbuka kok kapan aja kalau kalian mau tanya lewat line. Oke. Ya mungkin bagi yang masih
belum kepikiran pertanyaan bisa nanti langsung diajukan ke grup lain PKMK, ataupun yang belum masuk grup lain bisa mendata terlebih dahulu pada link pendataan. Mungkin terakhir dari Ashraf, mungkin ada pesan untuk teman-teman dalam mempersiapkan PKM Pimnas ke-34 ini. Oke, pesan saya sih yang penting yakin ya. Jangan pandang kekurangan kalian tuh apa. Misalnya, saya takut karena saya nggak bisa seperti ini. Itu jangan kalian hiraukan. Kalian bisa learning by doing. Jadi kalian sambil melakukan sambil belajar. Mungkin saat ini kalian bisa sampai sini aja. Nanti kedepannya itu untuk melakukan hal tersebut kalian sudah menguasainya. Kayak kalian udah tahu kesalahan-kesalahannya yang mungkin terjadi itu apa kayak gitu. Tetap yakin aja apa yang kalian laksanain dan jaga komunikasi sama tim-timnya. Tadi hidupkan suasana tim kalian supaya kerja kalian itu nggak cuma berdasarkan benefit yang kalian mau, kalian juga relasi itu juga penting kayak gitu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih semuanya sudah mendengarkan materi dari saya. Semoga PKM kalian bisa lolos ke Pimnas tahun ini. Gitu. Tetap semangat semuanya. Baik, terima kasih kepada Ashraf atas materi yang sangat bermanfaat dan atas keluangan waktunya hari ini. Jika ada kegiatan lain mungkin bisa dipersilahkan meninggalkan Zoom. Beralih ke pembahasan berikutnya, ini bagi teman-teman yang punya jiwa sosial tinggi, yang suka terjun langsung ke masyarakat. Selanjutnya itu PKM, Pengabdian Masyarakat, atau PM, yang dulu juga dikenal sebagai PKMM. Kali ini dibawakan oleh Bapak Presma baru kita, yang pada Pimnas ke-33 kemarin meraih emas bidang presentasi dan perak poster di PKMK. Langsung saja kepada Primus, saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Nabila. Suara saya masuk dengan baik kah? Ya, terdengar jelas. Oke, baik. Selamat siang teman-teman semua, calon-calon pemenang Pimnas ya.